Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita niatkan ikhlas karena Allah. Kita duduk di tempat ini untuk iktikaf sembari menunggu datangnya waktu sholat isya. Dan orang-orang yang menunggu datangnya waktu sholat, maka sepanjang dia berada di masjid ini dalam kondisi suci, tidak berhadas, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya sampai dia pulang. Doa malaikat adalah Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Karena itu beberapa menit ke depan, paling tidak sampai kita pulang nanti ada waktu 1 jam lebih, kita akan mendapatkan banjir doa dari para malaikat. Karenanya jangan berhenti lisan kita berzikir, berdoa kepada Allah, meminta kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan jangan lupakan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Jangan juga lupa dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang perang Bani Qainuqa, yaitu salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah, satu dari 3. Ya, dan Bani Qainuqa ini merupakan kabilah Yahudi secara jumlah paling banyak dan secara kekuatan militer paling kuat. Namun demikianlah, karena mereka berkhianat dan menantang perang kepada Rasulullah SAW, apalagi kemudian mereka melakukan satu penistaan kepada salah satu muslimah, yang kemudian setelah itu juga mereka membunuh seorang laki-laki muslim yang membela kehormatan wanita muslimah ini, maka Rasul pun akhirnya mengepung mereka di tembok tempat tinggal mereka selama 15 hari, dan pengepungan itu berakhir dengan menyerahnya mereka, siap untuk mengikuti apapun keputusan Rasulullah SAW, dan Rasul pun kemudian mengusir mereka dari kota Madinah. Hilanglah satu kabilah Yahudi dari kota Madinah, tinggal 2, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan sikap tegasnya beliau kepada orang-orang ataupun satu kabilah yang memiliki permusuhan secara nyata kepada umat Islam, merongrong ya, kedamaian mereka, sekaligus juga mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati antar kedua belah pihak. Dan dengan mengkaji Sirah Nabawiyah ini jamaah rahimakumullah, kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran yang kemudian kalau kita kontekstualisasikan dengan kondisi umat Islam hari ini, kita akan banyak memahami hal-hal yang mungkin sebagian kaum muslimin salah paham. Ya. Ada banyak hal peristiwa yang terjadi di hari-hari ini atau 2 tahun ke belakang ini, baik berkaitan dengan Palestina, berkaitan juga dengan Suriah, yang kemudian disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin.
Tetapi kalau kita mengkaji sirah nabawiyah tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan bangsa Yahudi, ya, dengan bagaimana kerasnya hati mereka, permusuhan mereka, pengkhianatan mereka, kita akan memahami tentang sikap-sikap yang diambil oleh saudara-saudara kita di Palestina, juga saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita juga sudah menyinggung tentang adanya sebagian orang-orang Yahudi atau siapapun yang dengan terang-terangan mengobarkan api permusuhan, kedengkian, cacian, makian terhadap Rasulullah SAW dan terhadap agama Islam, mereka mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah di satu sisi memang merupakan pribadi yang pemaaf kepada siapapun, ya, yang menyakiti beliau, beliau bisa memaafkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi dalam kondisi tertentu, apabila orang-orang yang memusuhi, mencaci, menyakiti ini sudah melampaui batas, ya, apalagi kemudian mengancam nyawa, apalagi mengancam keselamatan beliau dan keselamatan kaum muslimin secara umum, maka beliau juga memiliki sikap tegas. Karenanya ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang yang setiap kali Islam ini dinistakan, Nabi kita dinistakan, Quran kita dinistakan, ya, lalu mereka mengatakan, ya, harusnya kita pemaaf dong, harusnya kita bersikap seperti Rasulullah yang selalu memaafkan orang yang jahat kepadanya. Ini berarti tidak paham konteks bagaimana Rasul bersikap di dalam kehidupannya. Tidak semua orang yang jahat kepada Rasul dimaafkan, ya. Kita sampaikan kemarin pada saat perang Badar, ada 2 orang tahanan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dieksekusi mati. Sementara tawanan perang yang lain ada yang dibebaskan tanpa syarat dan kebanyakan dibebaskan dengan tebusan. Ya. Ini menandakan bahwa Rasul memiliki sikap yang tegas. Mengapa 2 orang itu dieksekusi mati jamaah rahimakumullah? Karena kalau orang-orang ini dibiarkan hidup, track recordnya sebelum perang Badar itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki permusuhan yang sangat keras. Tidak bisa dihalau dengan nasihat, tidak bisa dibantah dengan hujjah. Dan permusuhannya tidak cuma dari hati, tidak cuma dari lisan, tapi sudah menggunakan kekerasan dan mengancam nyawa. Karena itulah Rasulullah SAW mengambil sikap yang tegas. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara orang-orang yang pada akhirnya mereka mati disebabkan karena mencaci Rasulullah SAW, yang pertama ada seorang perempuan yang bernama Asma binti Marwan. Diceritakan bahwa dia ini seorang perempuan yang selalu mengobarkan atau memprovokasi orang lain untuk mencaci Rasulullah SAW dan mencaci Islam. Lisannya nggak pernah berhenti, mencaci, mengejek, mencela, ya. Dua perempuan. Sehingga pada suatu kali ada salah satu sahabat Nabi namanya Umair bin Adi al-Khutami, ya, dengan inisiatifnya sendiri, akhirnya dia pun membunuh perempuan itu. Ya, tentu ini mohon maaf ya, harus disclaimer dulu, membunuh di sini karena tentu ada dorongan di sana. Ya. Bukan berarti kemudian asal bunuh, nggak boleh juga. Ya. Wahina sa'alan nabiyya, setelah dia membunuh perempuan tadi yang mencaci Rasulullah SAW, dia datang kepada Rasulullah SAW, dia akui kesalahannya. Dan dia bilang kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira hukuman apa yang saya terima? Ya. Maka Rasulullah justru mengatakan kepadanya, nasartallaha wa rasulahu ya Umair, wahai Umair, engkau telah menolong Allah dan Rasulnya. Rasul tidak menghukumnya. Berarti apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa buah dari situ jamaah rahimakumullah? Umair bin Adi adalah dari namanya Bani Khutamah.
Setelah peristiwa itu, maka seluruh kaumnya dari Bani Khutamah masuk Islam. Ya. Tersentuh oleh keberanian dan loyalitas Umair kepada Islam dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah hari itu, Umair yang sebelumnya menyembunyikan keislamannya di hadapan kaumnya, akhirnya dia pun bisa menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Kemarin ada berita di mana itu, yang menembak 2 orang Yahudi, dan dia nggak pergi itu, duduk nungguin polisi dia. Ya, netizen memuji, kamu keren katanya. Ya, dalam kondisi seperti ini Pak, ya, di saat permusuhan orang Yahudi begitu keras kepada saudara kita kaum muslimin di Gaza, yang membela itu nggak cuma umat Islam saja. Ya. Kita lihat yang turun ke jalan itu justru sampai dengan hari ini yang bertahan itu mereka yang di luar negara-negara Islam. Ya, selain Yaman dan beberapa negara yang lainnya. Ya. Jerman, Belanda, Amerika. Ya. Di Indonesia udah mulai jarang-jarang. Baru kemarin ada lagi, minggu lalu ada lagi. Ya. Malah sebagian negara-negara Arab yang notabene mayoritas muslim, malah pemerintahnya melarang rakyatnya turun ke jalan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua ada namanya Abi Afaq al-Yahudi. Ya. Abu Afaq ini adalah seorang kakek tua, orang Yahudi, yang berasal dari Bani Amr bin Auf, dan dia juga senantiasa memprovokasi untuk mencaci Rasulullah SAW, dan dia menggubah syair-syair yang isinya mencaci Rasulullah SAW. Dan kalau di kalangan orang Arab di masa itu, kalau cacian itu sudah berbentuk syair, itu dianggap persoalan yang sangat serius. Ya. Karena itulah kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya, man li bihadzal khabith, siapakah di antara kalian yang siap mengeksekusi orang ini untukku? Kata Rasulullah terang-terangan, man li bihadzal khabith. Maka seorang sahabat yang bernama Salim bin Umair pun melakukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan juga diceritakan ada seorang muslim di Madinah Pak, punya budak perempuan, yang dari budak perempuan itu dia punya anak. Kita tahu bahwa zaman itu perbudakan, seorang budak perempuan itu halal bagi tuannya, sehingga dari budak perempuan itu dia punya anak. Tetapi budak perempuan ini setiap hari yang keluar dari lisannya adalah cacian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal majikannya sudah masuk Islam. Ya. Maka majikannya ini bercerita, ketika malam hari si budak perempuan ini sedang tidur bersama dengan anaknya yang merupakan anak daripada majikannya, ya, maka diam-diam majikannya itu menikam budak perempuannya sehingga mati. Kenapa? Karena muncul ghirahnya, pembelaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Umair tadi, dia pun datang menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan Rasul pun juga kemudian tidak menghukumnya. Kenapa? Karena posisinya dia dalam posisi yang benar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian kejadian yang paling besar adalah pembunuhan yang dilakukan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini sangat masyhur ceritanya. Ka'ab bin Al-Ashraf jamaah rahimakumullah bukan orang Yahudi aslinya. Dia seseorang yang nasabnya nyambung kepada kabilah Tayyi, dan dulu bapaknya Al-Ashraf itu pernah membunuh seseorang di masa jahiliyah. Kemudian dia datang ke kota Madinah dan meminta jaminan perlindungan kepada Yahudi Bani Nadir. Ya. Maka Yahudi Bani Nadir pun melindunginya. Setelah itu kemudian dia menikah dengan salah satu perempuan Yahudi, lahirlah anaknya yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, Ka'ab bin Al-Ashraf ini tumbuh sebagai seorang yang hebat, terutama di bidang syair. Begitu Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dia termasuk di dalam barisan orang-orang yang membenci Rasulullah SAW dan membenci Islam. Lisannya tidak pernah berhenti menggubah syair untuk mencaci Rasul, mencaci kaum muslimin,
bahkan mencaci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kebenciannya semakin bertambah setelah ia mengetahui bahwa kaum muslimin menang perang melawan orang-orang Quraisy pada perang Badar. Ketika dia mendengar kemenangan kaum muslimin di perang Badar, begitu bencinya dia kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun berangkat ke kota Mekah. Dia temui pimpinan-pimpinan Quraisy, dia temui Abu Sufyan. Dia puji-puji agama mereka. Dia puji-puji orang-orang Quraisy dan dia hinakan Rasulullah, dia hinakan kaum muslimin. Hingga Abu Sufyan kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Ka'ab bin Al-Ashraf, menurutmu apakah agama kami yang lebih dicintai Allah ataukah agamanya Muhammad?" Ya. Kalau yang ditanya bapak-bapak, jawabannya udah jelas. Ya, tapi karena yang ditanya adalah Abu Sufyan yang masih musyrik saat itu, Abu Sufyan yang bertanya, yang ditanya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf, pembenci Islam, maka dia mengatakan, justru kalian lebih lurus jalan hidupnya dibandingkan Muhammad. Ya, dipuji dan diprovokasi untuk menuntut balas atas kekalahan mereka di perang Badar. Dan kita tahu kekalahan mereka di perang Badar itu menyisakan luka yang sangat dalam. Tidak cuma kerugian materi, tapi korban yang tewas juga cukup banyak, sekitar 70, dan dari 70 itu rata-rata adalah para pemimpin dan sesepuh mereka. Ya, luka itu sangat dalam. Saking sudah habisnya para pemimpin, satu-satunya yang dituakan tinggal Abu Sufyan. Sehingga kemudian jamaah rahimakumullah, kita tahu seperti yang sudah pernah kita sampaikan, beberapa peperangan-peperangan kecil, penyerangan-penyerangan kecil pasca perang Badar yang terjadi, yang dilakukan oleh Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy tidak lain adalah diantaranya provokasi dari Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka di sini kita mengetahui betapa berbahayanya lisan orang Yahudi ini. Ya. Walaupun jalur Yahudinya dari jalur ibunya, ya, darah ibunya tadi yang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul pun mengutus sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini sahabat Nabi yang lisannya sangat sangat bagus dalam menggubah syair. Dia bukan seorang ahli pedang, bukan ahli perang, ini Hasan bin Thabit, tapi kalau untuk perang media, Pak, ya, perang media, membuat opini dengan syair-syairnya ini luar biasa. Dia Hasan bin Thabit. Dan ini menandakan bahwa perang di zaman Rasul itu tidak cuma perang fisik, tapi ada perang psikologis dengan propaganda, ya, dan perang media. Itu juga terjadi sampai dengan hari ini. Ya, sampai hari ini. Karenanya kalau ada kaum muslimin zaman sekarang masih nggak ngerti kondisi Palestina atau nggak paham kedudukannya, apalagi menuduh mujahidin, naudzubillah min dzalik. Ditermakan provokasi. Apalagi kalau ada sebagian kaum muslimin yang menjadi buzzer. Ya, saya menemukan salah satu komentar netizen, itu kok mereka jelek-jelekin orang Israel ya Ustaz. Padahal orang Israel itu kan keturunan Nabi Yakub. Nggak paham dia. Betul mereka keturunan Nabi Yakub, tapi tersesat jalannya. Ya kan? Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak, Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mayoritas orang Mekah itu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Gitu. Yang dilihat bukan nasabnya jamaah rahimakumullah, tapi perilakunya. Ini gagal paham jadinya. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasul utuslah Hasan bin Thabit berangkat ke Mekah. Dia tahu, ya, sebagaimana Rasul katakan bahwa Ka'ab bin Al-Ashraf ini singgah di rumah si fulan. Ya. Maka Hasan bin Thabit itu ketika sampai di Mekah, dia akan menggubah syair yang mencela pemilik rumah karena menampung orang buruk seperti Ka'ab bin Al-Ashraf. Sehingga kalau celaan atau syair yang digubah Hasan bin Thabit itu sampai ke telinga mereka atau sampai ke telinga istrinya, ya, istri pemilik rumah, maka istrinya akan bilang kepada suaminya, kita ini keterlaluan, sampai Hasan mencela kita, usir itu orang Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka dia pun diusir dari satu rumah.
Setiap kali pindah rumah, Hasan bin Thabit melakukan hal yang serupa, maka dia pun diusir. Pindah lagi ke rumah yang lain, pindah-pindah sampai akhirnya orang Mekah tidak ada yang mau menampung dia, maka terpaksa dia pulang ke Madinah. Nah, di Madinah apa yang dilakukan jamaah rahimakumullah? Maka Rasulullah SAW pun kemudian, ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya, ini riwayat Imam Al-Bukhari, ya, Rasulullah SAW disebutkan sebagaimana ini riwayat dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, man li Ka'ab bin Al-Ashraf, siapa di antara kalian yang mau menangani si Ka'ab bin Al-Ashraf ini, sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya. Ini kalau Rasul sudah mengeluarkan fatwa begini, berarti ini orang sudah kebangetan, Pak. Ya. Maka Muhammad bin Maslamah, ada sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah. Dia pun mengangkat tangan dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin agar aku membunuh dia? Maka Rasul mengatakan dengan tegas, na'am. Ya. Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, kalau demikian ya Rasul, izinkan saya untuk mengucapkan sesuatu tentang engkau. Maksudnya apa? Sebagai untuk strategi supaya dia berhasil menjalankan misinya, izinkan saya mengucapkan sesuatu yang boleh jadi itu sesuatu yang buruk tentang engkau. Maka diceritakan jamaah rahimakumullah, Rasul pun mengatakan silahkan. Setelah hari itu dia berjanji, diceritakan dalam sirah Ibnu Hisham, Muhammad bin Maslamah itu nggak bisa makan, nggak bisa minum 3 hari, Pak. Kenapa? Setelah ditelusuri, dilaporkan kepada Rasul, Rasul mendatanginya, ditanya, kamu kenapa nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam? Ya Rasul, saya sudah terlanjur berjanji kepada engkau dan saya khawatir saya tidak mampu menjalankannya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, innama alaikal jahad, sungguh tugasmu hanya berusaha. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau begitu ya Rasul, sekali lagi izinkan saya mengucapkan sesuatu yang boleh jadi itu buruk tentang engkau. Maka Rasul mengatakan, qulu ma badalakum, silahkan katakan apa saja yang menurut kalian perlu dikatakan. Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah ini jamaah rahimakumullah, dan Rasul pun melepasnya dengan kalimat intoliku ala smillahi Allahumma a'inhum. Berangkatlah kalian, ya, dengan iringan nama Allah, ya Allah tolonglah mereka. Maka dia pun berangkat. Dia temui Ka'ab bin Al-Ashraf. Apa yang dia bilang kepada Ka'ab bin Al-Ashraf? Wahai Ka'ab bin Al-Ashraf, sungguh laki-laki ini, maksudnya Rasulullah, ini Muhammad bilang kepada Ka'ab, sungguh laki-laki ini, ya, telah meminta kepadaku sedekah. Padahal Rasul tidak mengatakannya. Jadi ini yang dimaksud oleh Maslamah, izinkan saya mengucapkan sesuatu yang boleh jadi menjelekkan engkau. Karena Rasul nggak boleh minta sedekah, Pak. Tapi dia mengatakan laki-laki ini, dan dia tidak disebut, dia tidak menyebut Rasulullah. Laki-laki ini meminta sedekah kepadaku dan aku nggak punya apa-apa. Maka tolong pinjamkan kepadaku sesuatu. Ya. Kemudian Ka'ab mengatakan, wa aidan wallahi la tumillannahu. Ya. Lalu kemudian Muhammad juga mengatakan, sesungguhnya aku mengikuti dia. Intinya saya itu pura-pura ngikutin dia. Saya pengen tahu sampai mana sih urusan dia. Ya. Untuk meyakinkan Ka'ab bahwa dia benar-benar berada di pihak Ka'ab, bukan di pihak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan perlu strategi, Pak. Ya. Sehingga ini semua rencana biar berjalan dengan lancar. Setelah itu kemudian dia mengatakan, maka pinjamkanlah kepadaku 1 wasak atau 2 wasak makanan. Ya. 1 wasak ya ukuran beberapa karung yang cukup banyak. Ya. Maka Ka'ab mengatakan, kalau begitu gadaikanlah untukku sesuatu. Ya. Apa yang harus aku gadaikan, kata Muhammad? Gadaikanlah istri-istri kalian. Wah, ya nggak bisa katanya. Ya. Engkau ini orang paling mulia, masa menerima jaminan berupa wanita-wanita? Kalau gitu anak-anakmu gadaikan. Ya nggak bisa begitu, nanti anak-anakku jadi tawanan. Terus apa?
ya sudah, bagaimana kalau aku gadaikan untukmu, kepadamu, pedang-pedang dan senjata kami. Maka Ka'ab pun menerima. Nah, ini juga strategi, Pak. Jadi nanti kalau dia datang bawa senjata, nggak curiga. Ya, ini cerdasnya Muhammad bin Maslamah. Maka mereka pun berjanji, ketemu di suatu malam. Dipilih waktunya tengah malam. Maka Muhammad bin Maslamah membawa seseorang yang bernama Abu Nailah. Siapa Abu Nailah? Abu Nailah ini saudaranya Ka'ab satu susuan. Saudara satu susuan. Kenapa dia bawa Abu Nailah? Biar Ka'ab juga nggak curiga. Oh, yang datang Muhammad bersama dengan saudaraku sendiri. Dan dia juga membawa dua orang lainnya, jadi berempat. Di tengah malam, sampailah Muhammad bin Maslamah dengan beberapa temannya tadi. Ya, lalu kemudian memanggil Ka'ab supaya turun keluar dari bentengnya, karena dia tinggal di Bani Nadir. Kita sudah pernah jelaskan, orang Yahudi itu tempat tinggalnya eksklusif, dilindungi oleh benteng yang sangat tinggi. Maka dia pun mau keluar. Ketika mau keluar, istrinya bilang, kamu mau kemana malam-malam begini? Itu ada saudaraku datang, Muhammad bin Maslamah dan saudara sepersusuanku Abu Nailah. Kata istrinya apa? Kok saya mencium aroma nggak enak ya? Saya mencium aroma darah yang akan tertumpah. Kata istrinya, ini firasat. Kata Ka'ab, enggak, itu cuman saudaraku. Maka dia pun turun. Setelah dia turun, Muhammad bin Maslamah ngasih kode sama temannya. Nanti saya akan peluk dia, saya akan pura-pura mencium parfumnya. Kalau saya sudah mendapat kesempatan dan saya kasih kode, eksekusi dia. Ketika dia sudah turun bertemu, bertegur sapa dan lain sebagainya, jamaah rahimakumullah, ya, maka Muhammad mengatakan, boleh nggak aku cium parfummu wangi sekali? Boleh. Ya. Orang Arab itu paling seneng kalau dipeluk, Pak, dilus-lus jenggotnya ini. Kalau orang Indonesia kita lus-lus jenggotnya, ditabok kita. Ya. Orang Arab tuh seneng nih, terutama orang Mesir tuh. Dianggap ini penghormatan. Ya. Begitu dapat kesempatan, dia berikan kode kepada temannya, dia eksekusi, mati dia. Nah, jamaah rahimakumullah, kematian Ka'ab bin al-Ashraf ini membawa dampak yang sangat signifikan. Ya. Pertama, orang-orang Yahudi dari Bani Nadir khususnya yang memang melindungi Ka'ab bin al-Ashraf ini, mereka berdatangan kepada Rasulullah SAW mengadukan perihal kematian Ka'ab bin al-Ashraf yang dituduh adalah sahabat Nabi. Tapi Rasul tidak menggubris mereka. Bahkan Rasul menguatkan, itulah akibatnya seseorang yang dengan terang-terangan memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah, dan mengkhianati perjanjian damai antara Rasul dengan mereka. Ya. Sehingga kemudian hal itu menimbulkan ar-ru'ab, rasa gentar di dalam hati seluruh orang Yahudi. Bayangkan tuh, mati satu orang menimbulkan rasa gentar kepada seluruh orang Yahudi, baik Bani Nadir maupun Bani Quraidah yang tersisa dua itu. Itu menandakan memang orang Yahudi itu cuman mulutnya yang besar, Pak. Aslinya pengecut. Karena itulah kalau dari dulu kita dengar pasukan-pasukan Zionis itu disebut pasukan diapers. Kalau perang itu pakai pampers, Pak. Ya. Dan banyak di antara prajurit mereka itu kalau pulang perang stres. Ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Ya karena ada rasa takut yang sangat mendalam. Mereka itu kaum yang sangat mencintai kehidupan, sama seperti para mujahidin mencintai kematian. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, sehingga kemudian kematian Ka'ab bin al-Ashraf ini selain menimbulkan rasa takut di dalam hati orang-orang Yahudi, ya, maka hal itu secara otomatis juga menurunkan tensi mereka, perlawanan mereka, permusuhan mereka, dan mereka terpaksa membuat perjanjian ulang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak begitu, boleh jadi mereka target berikutnya akan diusir oleh Rasulullah. Ya. Tapi Yahudi tetaplah Yahudi, Pak. Nanti akan ada saatnya Bani Nadir berkhianat, Bani Quraidah juga akan berkhianat. Masing-masing ada nasibnya sendiri. Ya. Bani Nadir akan diusir oleh Rasulullah SAW. Ya.
Kisah pengusirannya direkam dalam surah Al-Hasyr. Sedangkan Bani Quraidah ini luar biasa, pengkhianatannya lebih dahsyat lagi. Sehingga kemudian menjadikan Rasul dengan sangat terpaksa melalui sahabatnya namanya Sa'ad bin Mu'adz, ya, menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Ya begitu, dan karakter itu kebawa sampai hari ini. Ini jamaah rahimakumullah, teks fatwa yang dikeluarkan oleh International Union of Muslim Scholars, Ikatan Ulama Muslim Sedunia. Ada belasan poin di sini yang diantaranya memfatwakan kewajiban jihad bagi seluruh kaum muslimin. Ya. Kenapa? Berkaitan dengan judulnya Istimrar al-Udwan ala Ghazzah wa Waqfil Hudnah. Fatwa berkaitan dengan terus berlanjutnya permusuhan Zionis kepada rakyat Gaza, sekaligus disebabkan karena berhentinya genjatan senjata disebabkan mereka berkhianat. Jadi karakter pengkhianat itu sudah jadi mendarah daging dalam diri mereka. Karenanya mau belasan kali, puluhan, ratusan kali kesepakatan damai, saudara kita di Gaza sudah paham, besok mesti dilanggar lagi. Karenanya mereka itu benar-benar ribatnya itu nggak pernah ada berhenti, Pak. Ribat itu artinya terus berjaga-jaga, terus siaga. Terus bersiaga. Terakhir pekan lalu ada pengeboman di wilayah Khan Yunis yang menyasar satu tenda, dan ternyata di situ itu ada salah satu pejuang dari Saroya Al-Quds yang sedang gantian ribat dengan saudaranya, dan saat itu berkumpul dia dengan keluarganya, anak dan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Tewas ketika satu keluarga. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah yang harus kita pahami tentang orang Yahudi. Dan itu sudah merupakan cap dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter pengkhianat itu. Sehingga kalau Allah sudah mengatakan bahwa mereka itu adalah bangsa mengkhianat, maka pasti berkhianat sampai hari kiamat. Ya. Karena itu kemudian jamaah rahimahullah, disinilah kita melihat bagaimana Rasulullah bersikap tegas. Dan salah satu di antara pelajaran penting yang kita ambil dari peristiwa terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf tadi jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah bahwa hukuman yang difatwakan oleh para ulama bagi para pencela, pencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukuman mati. Dengan syarat umat Islam memang memiliki kekuasaan di situ. Artinya memiliki pemerintahan. Kalau tidak ya nggak bisa. Siapa yang mau ngasih fatwa atau mengasih keputusan? Kan nggak ada. Yang boleh memutuskan begitu tentu adalah pemimpin. Dan Rasulullah saat di Madinah posisinya sebagai pemimpin tertinggi. Gitu. Sehingga ketika Rasul memutuskan siapa yang mau mengeksekusi, ya selesai sudah urusan. Itu yang pertama, dan itu dibahas secara mendetil dalam satu buku khusus yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, yaitu As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Ini buku ditulis beliau di dalam penjara, Pak. Ya, tebal, lumayan tebal, ada ratusan halaman. Judulnya As-Sarim Al-Maslul, pedang terhunus ala Syatimir Rasul, atas para pencaci Rasul. Judul kitabnya itu. Isinya mengupas fatwa hukum orang yang mencela, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jamaah rahimakumullah, bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin haruslah berlandaskan pada maslahat yang akan didapatkan oleh seluruh kaum muslimin. Karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan eksekusinya dengan cara diam-diam, tidak dengan cara terbuka. Kenapa? Ya tentu itu diantaranya adalah metode strategi Rasulullah SAW untuk mengamankan kaum muslimin, ya, supaya tidak mendapatkan permusuhan yang lebih keras dari orang-orang Yahudi.
Ya, tapi dampaknya terasa. Begitu sudah terbunuh Ka'ab bin al-Ashraf, maka dampaknya begitu besar mempengaruhi kejiwaan orang-orang Yahudi secara keseluruhan. Dan semua itu sekali lagi disyaratkan adanya keamanan dari fitnah. Ini makanya hal yang seperti ini tidak boleh difatwakan kecuali para ulama yang memang rasikh mendalam ilmunya, ya. Dan mereka memang sudah menimbang antara maslahat dan madaratnya, bahwa apa yang diputuskan ini kelak benar-benar membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin dan menolak kemudaratan. Itu bukan orang sembarangan tentunya. Nah, sama ini juga. Fatwa seperti ini juga pasti sudah dipertimbangkan dalam-dalam. Tidak mungkin keluar begitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang juga kita dapatkan dalam pelajaran yang paling penting jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan izin kepada Muhammad bin Maslamah untuk mengatakan kalimat apapun, bahkan kalau itu pun berisi sesuatu yang merendahkan Nabi. Seperti kalimat tadi, laki-laki ini meminta sedekah kepadaku, dan macam-macam tadi yang dia katakan. Ini kalimat sebenarnya kalau dikatakan oleh orang biasa dalam kondisi bukan kondisi perang, itu menurut ulama dapat menyebabkan murtad, Pak. Jadi kalau ada orang ini biasa ngomong, kayaknya Muhammad itu pemakan sedekah deh. Itu termasuk tuduhan keji kepada Rasul yang bisa berakibat fatal secara keimanan. Tapi dalam kondisi perang seperti ini, ya, Rasul tadi mengatakan, qulu ma badalakum. Katakanlah apapun yang menurut kalian perlu dikatakan. Persis seperti perkataan Rasul saat mau perang Badar, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah siasat dan saling menipu. Ya, ya harus bisa begitu. Ya. Namanya perang. Karenanya jamaah rahimahullah, kita hari ini mendapati ada sebagian kaum muslimin yang gagal paham. Ketika sebagian mujahidin memuji dan menyebut negara Iran, Lebanon yang notabene adalah Rafidhah, disebut negara Iran yang Islami, pemimpinnya yang tewas disebut rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Mereka menganggap kalimat ini adalah kalimat apa adanya muncul dari hatinya. Padahal kalau kita lihat ini suasana sedang suasana perang. Dan memang selama ini kita harus tahu bahwa para mujahidin ini yang mensupport mereka itu nggak ada di negara-negara Ahlus Sunnah. Yang support negara Iran. Urusan Iran, Rafidhah, Yaman dan lain sebagainya punya agenda lain di luar itu, pengen menunjukkan kekuatan, pengen terkenal, itu urusan mereka. Tapi al-harbu khud'ah, perang itu siasat. Dan dalam kondisi perang itu mengucapkan kalimat apapun, ya, demi ada kemaslahatan yang ingin dicapai, ya, tentu sesuatu yang diperbolehkan. Dan saya yakin hal itu pasti bukan kemudian muncul secara tiba-tiba, tapi berdasarkan kajian-kajian strategis. Kita tahu para mujahidin Palestina itu, ya, terutama yang dari kelompok Islam, ya, mereka jelas-jelas mendasarkan seluruh langkahnya pada Al-Quran dan pada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak bergerak asal-asalan. Ya. Bahkan kalau kita tahu bahwa Presiden Israel, namanya Isaac Herzog, itu sudah mengungkapkan kekhawatirannya tentang kutukan dekade ke-8. Apa itu? Karena dalam sejarah negara Yahudi, Pak, belum pernah berdiri lebih dari 80 tahun. Dan ini mereka sudah mendekati usia 80 tahun negara Zionis ini. Hampir 80. Karena itu dulu Syekh Ahmad Yasin tahun berapa tuh? 2003 atau berapa? Di 2013 atau berapa? Diwawancara. Ya. Menurut Anda kapan Israel akan musnah? Menurut saya 2027. Spesifik. Kenapa 2027? Karena itu angka persis 80 tahunnya Israel. Berdasarkan siklus 40 tahunan. Dulu mereka dikutuk oleh Allah tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis 40 tahun. 40 tahun generasi lama mati, muncul generasi baru 40 tahun berikutnya. 80 tahun. Itu Presiden Israel sendiri sudah mengungkapkan kekhawatiran. PM yang sebelumnya, Ehud Barak.
juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Jadi sebenarnya kekacauan ini sudah terjadi di dalam hati mereka, satu. Yang kedua, hubungan internal mereka juga mulai rusak antar pemimpinnya ataupun pemerintahannya dengan rakyatnya. Dan sekarang wajah mereka di dunia rusak. Persis janji Allah dalam surah Al-Isra, wa idza jaa wa'dul akhirah, ketika datang janji yang terakhir, liyasu'u wujuhakum, supaya menjadi buruk wajah-wajah kalian. Maksudnya apa? Dunia memandang jelek Zionis. Sudah terjadi. Setelah ini terjadi, maka yang berikutnya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah, dan mereka umat Islam akan masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana dulu mereka memasukinya pertama kali. Kapan pertama kali? Di masa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi janji Allah semuanya. Karenanya umat Islam yang benar-benar berpegang teguh dengan ini paham, Pak. Karena itu jangan sampai gagal paham. Ya. Apalagi sampai kemudian hanya karena itu kemudian mencap mujahidin, wah dia Rafidah, tuh buktinya dia muji-muji Iran. Tuh dia kan, tuh gini begitu. Cuman kondisi begitu saja berani memvonis akidah sesama muslim. Naudzubillah min dzalik. Padahal nggak boleh begitu. Ya. Bahaya Pak memvonis akidah orang, Pak. Kalau tidak dengan bukti yang jelas dan nyata, nggak bisa kita menuduh orang. Ya. Seseorang baru boleh dituduh murtad kalau terlihat, kata Rasul, kufran bawah, kekufuran yang nyata. Dia jelas-jelas menyembah berhala atau menyatakan diri keluar dari Islam, itu disebut kufran bawah. Ini nggak ada begitu. Ya. Karena itu masyarul muslimin jamaah rahimahullah, ya. Hari ini kalau ada kaum muslimin yang tidak membela para mujahidin, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan karena ketidaktahuannya, bukan karena yang lainnya. Ya. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dengan ini kita menjadi faham, ya, kondisi suasana perang seperti ini bukan kondisi normal bagi sahabat kita, saudara kita di sana. Ya, karena itu apa yang mereka lakukan, terutama sekarang Suriah. Presiden Suriah ini sedang diejek, Pak. Karena dia bersalaman dengan Trump. Ya, sedangkan Trump kita tahu Amerika penyokong utama Israel dalam genosida. Ya, sehingga ada sebagian kaum muslimin melihat ini juga gagal paham juga. Dia bilang bermesraan dengan penjajah, pembunuh. Padahal itu juga strategi. Suriah ini baru berbenah. Ya, kondisi ekonominya belum stabil. Dan kemarin dapat kabar gembira pencabutan sanksi oleh Amerika. Ya. Oke, di belakangnya ada Qatar, ada Saudi. Ya, dengan apalah mereka, dia investasi besar-besaran ke Amerika dan lain sebagainya. Apapun motifnya di luar itu, tapi satu kabar gembira tercapai, ya kan? Dan di sini kita tetap perlu berhusnudzon dulu. Jangan tiba-tiba memvonis. Berhati-hati. Lisan kita ini kalau ngomong nih hati-hati. Kalau ada muncul katakanlah kecurigaan dalam pikiran kita, simpan saja dalam hati. Jangan sampai diungkapkan dengan lisan kalau kita belum melihat bukti yang nyata. Karena itu akan menjadi fitnah kalau diungkapkan. Ya. Nah di sini jamaah rahimakumullah. Dan kita harus yakin kuatnya Suriah. Ya. Saya yakin ini juga akan membawa kebaikan tersendiri bagi saudara-saudara kita di Palestina. Kita tunggu saja waktunya. Tidak mungkin Presiden Suriah yang sekarang ini, yang dia juga seorang mujahid, mengkhianati saudara-saudaranya di Palestina. Ya, demikian barangkali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.